Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang distribusi pendapatan dan kekayaan Islam. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. 1. Eka Raisatul Fitriyah, 2. Eko Wahyudi, 3. Elina Ayu Pangesti yaitu saya sendiri, 4. Elsa Nurrahmawati, 5. Muhammad Faiz Al-Fajri. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian distribusi pendapatan dan kekayaan Islam. Secara umum, distribusi pendapatan berarti proses kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak pertama kepada pihak kedua yang berhak menerima dengan tujuan menyejahterakan kelompok masyarakat tertentu sesuai syariat yang ada di dalamnya. Yang kedua, prinsip distribusi pendapatan dan kekayaan menurut ekonomi Islam. Prinsipnya yaitu 1. Prinsip kebijakan distribusi harta kekayaan dalam ekonomi syariah ini tidak lain adalah untuk mewujudkan pemerataan pendapatan publik. Yang kedua, prinsip dalam distribusi pembagian pendapatan adalah sesuai apa yang diterapkan oleh rakyat dan diwakili oleh negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Yang ketiga, prinsip negara-negara yang sedang berkembang adalah mewujudkan kesejahteraan warga negaranya adalah yang utama. Yang keempat, prinsip kajian mengenai distribusi dalam ekonomi Islam. Pembahasan dalam distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial dan politik. Yang terakhir, prinsip distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam bahwa kebutuhan dasar setiap individu harus terpenuhi dan pada kekayaan tersebut terdapat hak orang miskin. Untuk selanjutnya, metode distribusi pendapatan dan kekayaan menurut ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, pemumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan, dan langkah-langkah ini secara otomatis ditujukan untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah. Di dalamnya tercermin dari nilai-nilai dasar yang terangkum dalam 4 aksoima, yaitu 1. Kesatuan tauhid, yang kedua keseimbangan, yang ketiga kehendak bebas, yang keempat tanggung jawab. Untuk metode yang kedua adalah metode negara, yang memiliki arti seluruh kekayaan dan pendapatan harus terdistribusi secara merata kepada semua pihak tanpa memperhatikan sejauh mana kontribusi dan partisipasi seseorang dalam proses produksi. Dalam metode negara terdapat 3 metode. Yang pertama, aturan atau kebijakan yang ditempuh dan dilakukan oleh sebuah negara untuk mencapai tujuannya, yakni untuk kemajuan dari negara itu tersendiri. Yang kedua, menuntun agar manusia berupaya secara seimbang untuk mensejahterakan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, menjadikan distribusi pendapatan dan kekayaan dengan tujuan pemerataan dan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam. Bagi kalangan yang mempunyai kekuatan ekonomi atau daya beli memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan sistem distribusi yang bersifat komersial, yaitu lewat mekanisme pasar atau proses ekonomi biasa. Distribusi dengan sistem yang berdimensi sosial. Islam menciptakan untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat, mengingatkan tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh. Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah yang bersifat tidak mengikat sebagai alat distribusi. Tujuan distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam. 1. Tujuan dakwah. Misalnya dalam pemberian zakat kepada mu'alaf, yaitu seorang non-muslim yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya. 2. Tujuan pendidikan. Ada beberapa tujuan pendidikan di mana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan terhadap akhlak terpuji seperti suka memberi, bersedekah, dan mengutamakan orang lain. 2. Mensucikan dari akhlak tercela seperti pelit, rakus, dan egois. 3. Tujuan sosial.
Satu, memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Dua, menguatkan kasih sayang di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Tiga, mengikis kecemburuan sosial dalam masyarakat. Empat, tujuan ekonomi. Pengembangan dan pembersihan harta melalui sedekah wajib seperti zakat atau sedekah sunnah seperti infak dan sedekah. Memberdayakan SDM yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan tentang harta. Adil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Penggunaan secara baik sumber ekonomi. Itu tadi sedikit dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.